Sultan Ageng Tirtayasa menolak damai dengan VOC. Tahun 1656, perkebunan tebu milik VOC di kawasan sekitar Batavia terbakar. Pusat-pusat penggilingan tebu pun tidak luput dari sasaran sabotase pasukan Kesultanan Banten. Sabotase berlanjut ke beberapa perkampungan yang menjadi markas pasukan VOC. Pos-pos militer penting milik VOC berhasil dikuasai. Di lautan, beberapa kapal VOC berhasil direbut. Banten, masa itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir pada tahun 1631 dan merupakan putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, Sultan kelima Banten. Tahun 1650, setelah ayahnya wafat, Sultan Ageng Tirtayasa diangkat sebagai Sultan muda dengan gelar Pangeran Dipati. Pengangkatan ini dilakukan oleh kakek Sultan Ageng, yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Setahun berikutnya, kakek Sultan Ageng Tirtayasa wafat. Secara resmi, Sultan Ageng Tirtayasa mulai menduduki jabatan tertinggi di Kesultanan Banten. Pada awalnya, gelar yang beliau gunakan adalah Sultan Abdul Fattah Al-Mafakih. Sedangkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa akan lebih dikenal setelah beliau pindah dari Istana Banten. Sang Sultan mendekati akhir masa kepemimpinannya sempat berkonflik dengan putranya. Konflik yang membuat beliau pindah dari Istana Banten ke Tirtayasa. Pada era kepemimpinan Sultan Ageng inilah Banten mencapai masa kebesarannya. Beliau sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya, perdagangan, pertanian, dan pembangunan berkembang pesat. Namun, sejak masa Sultan Abdul Mafakir, kakek Sultan Ageng, Banten telah terlibat konflik berlarut-larut dengan VOC, dan puncak konflik akan berlangsung pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Selama bertahun-tahun, Banten terus melancarkan pertempuran melawan VOC, dari perang terbuka hingga sabotase, dan VOC membalas dengan blokade pelabuhan yang tidak berpengaruh banyak terhadap perekonomian Banten. Tahun 1655, VOC mengirim utusan ke Banten untuk menawarkan perdamaian. Tawaran itu ditolak dengan tegas oleh Sultan Ageng. VOC pun harus menghadapi perang berlarut-larut hingga puluhan tahun lamanya. Sayangnya, perselisihan terjadi di dalam Istana Banten. Sultan Ageng harus menghadapi konflik melawan putranya sendiri, Sultan Haji. Akibat dari perselisihan tersebut, tahun 1671, Sultan Ageng memutuskan pindah dan membangun istana baru di Tirtayasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kudeta oleh Sultan Haji. Situasi ini segera dimanfaatkan VOC. Sultan Haji berhasil dibujuk oleh VOC untuk melakukan kudeta dan dijanjikan sebagai penguasa tertinggi Banten. Kisaran tahun 1680, situasi Banten kembali memanas ketika VOC melakukan penganiayaan terhadap beberapa pedagang Banten. Sultan Ageng Tirtayasa merespon dengan melancarkan pertempuran berskala lebih besar. Memanfaatkan kedekatannya dengan Sultan Haji, pada tahun 1681, VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau kemudian ditawan di Batavia. Tahta Banten kemudian jatuh kepada Sultan Haji. Bertahun-tahun lamanya, Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tawanan VOC. Tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa wafat sebagai tahanan VOC. Beliau kemudian dimakamkan pada kompleks pemakaman Raja-Raja Banten.
Raden Arya Wangsakara, ulama pendiri Tangerang dan ahli strategi perang. Kisaran tahun 1622, 3 pangeran dari Sumedang pergi ke Banten. Ketiga pangeran itu adalah Arya Santika, Arya Yudanegara, dan Arya Wangsakara. Pada masa tersebut, Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir. Kedatangan 3 pangeran tersebut disambut baik. Mereka bertiga meminta kepada Sultan Banten agar diizinkan membuka daerah baru dan membentuk pemerintahan. Ketiga pangeran itu menyingkir dari Sumedang karena tidak setuju dengan saudara mereka yang berpihak kepada VOC. Sultan Abdul Mufakir kemudian memberikan wilayah di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Tiga Raksa, Tangerang. 3 pangeran dari Sumedang itu dilantik pada 13 Oktober 1632. Hari pelantikan itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Tangerang. Raden Arya Wangsakara dan saudara-saudaranya bertugas menjaga kawasan Tiga Raksa yang saat itu berdekatan dengan Batavia, pusat kekuasaan VOC. Raden Arya Wangsakara mendapatkan wilayah di Ciledug dan sekitarnya. Beliau membangun rumah tidak jauh dari tepian Sungai Cisadane. Selama menetap di tepian Sungai Cisadane, Raden Arya Wangsakara giat menyebarkan agama Islam. Perkembangan Islam di Tiga Raksa dan sekitarnya pun sangat pesat. Beliau membangun sebuah pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Tahun 1636, Sultan Banten mengirimkan delegasi untuk menemui Syarif Mekah, Zaid bin Muhsin. Raden Arya Wangsakara turut serta dalam rombongan tersebut. Ketika rombongan dari Banten akan kembali, Syarif Mekah menghadiahkan kiswah penutup Ka'bah, tirai makam Rasulullah, bekas tapak kaki Nabi Muhammad, sebuah bendera, dan surat penobatan Raja Banten sebagai Sultan. Pada tahun 1651, kepemimpinan Banten dipegang oleh Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa awal kepemimpinannya, Sultan Ageng mengangkat Raden Arya Wangsakara sebagai imam. Para ahli sejarah Islam di Nusantara menduga bahwa Raden Arya Wangsakara telah menerjemahkan kitab Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili ke dalam bahasa Jawa Banten. Kitab terjemahan setebal 1.700-an halaman itu kini tersimpan di Universitas Leiden. Situasi politik dan keamanan Banten di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa semakin memanas. VOC mencoba menyasar wilayah Banten untuk memperkuat monopoli dan Sultan Ageng sendiri bertekad mengenyahkan VOC dari Jawa. Tahun 1654, pertempuran Banten melawan VOC mulai berkecamuk. Saat itu, VOC memiliki target merebut wilayah yang dikuasai oleh Raden Arya Wangsakara. Strategi tempur Raden Arya Wangsakara terbukti berhasil memukul pasukan VOC. Beliau membentuk pasukan air, dikenal sebagai Kurawacai. Istilah itu berasal dari kata Kurawa yang artinya pasukan dan Cai yang artinya air. Pertempuran selama 7 bulan itu berakhir dengan gencatan senjata. Korban yang terlalu besar di pihak VOC membuat mereka menghentikan penyerbuan. Dan selama Raden Arya Wangsakara masih hidup, VOC gagal menguasai kawasan Tangerang. Pada tahun 1681, Raden Arya Wangsakara tutup usia. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai ulama dan sekaligus ahli strategi perang. 2 hal yang membuat Islam berkembang sekaligus mencegah VOC menguasai Tangerang.